Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, di pagi hari Jumat, penghulu semua hari, di hari ke-13, di mana kita baru saja memulai ibadah puasa kita pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijrah. Kembali bersama-sama kita mengawali acara ini dengan memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah untuk kita semuanya. Hati yang lapang, bening, bersih, tulus, dan ikhlas, bebas dari segala persepsi yang tidak disukai oleh Allah. Untuk bersama-sama dengan segala kebeningan hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala. Kita semua diberikan kesempatan lagi untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana dan selalu Allah hadirkan ujian di dalam kehidupan ini. Maka di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya pada pagi hari ini, untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini tidak akan mungkin bisa leluasa menjalaninya kalau tidak Allah menganugerahkan untuk kita nikmat sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih leluasa melaksanakan aktivitas kita, termasuk diantaranya hadir pula kita menyiapkan diri untuk bersama-sama kita mengikuti acara NBO pada pagi hari ini. Namun apalah arti semua nikmat yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya, kalau seandainya tidak ada anugerah nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah Allah anugerahkan itu kepada kita semuanya. Sehingga insya Allah dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita bisa melihat segala sesuatu tidak hanya dengan seksama tetapi penuh keadilan dan penuh kebenaran. Termasuk dalamnya kegiatan yang kita jalani setiap pagi seperti ini, kita meyakini sepenuhnya, kalaulah bukan hal ini dikarenakan Allah mengizinkan kita semuanya, kalaulah bukan dikarenakan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran, serta petunjuk dan hidayahnya bagi kita semuanya, boleh jadi begitu banyaknya alternatif kegiatan yang bisa kita jalani pada setiap pagi seperti ini. Namun Allah mantapkan hati kita berhari-hari, berpuluh dan beratus hari, dan bukanlah waktu yang sebentar, dari menit ke menit sampai jam ke jam pun kita lalui. Dan Allah hadirkan kesabaran, keistiqoman, dan bahkan Allah selipkan rasa bahagia di dalam kita menelusuri semuanya ini. Dan tentunya kita berharap pula di dalam kebersamaan dan rasa syukur setiap pagi Allah anugerahkan untuk kita berada dalam forum seperti ini. Kita pun memohon kepada Allah semoga tidak saja Allah memberikan kemudahan bagi kita di dalam menelusuri, memandang, membaca, melantunkan, menyimak, dan mendengarkan pembacaan setiap huruf kata dan ayat ini. Namun semoga Allah benar-benar menjadikannya dengan sepenuh keyakinan kita bahwa inilah cara kita menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita
mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita jalani hari ini dan esok. Seraya berharap dan berdoa pula kepada Allah, semoga pesan-pesan ekspresi kasih sayang dan cinta luar biasa dari Allah kepada kita semuanya yang dihadirkan melalui setiap huruf kata dan ayat ini, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat memahami pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Serta Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya untuk mendapatkan kesan yang mendalam. Semoga menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan saling mendoakan pula kita Bapak dan Ibu, semoga atas apa yang kita dapati, benar-benar kita menjadikannya sebagai lentera, penunjuk, dan penerang jalan bagi kita semuanya di dalam menelusuri perjalanan kehidupan kita ke depan, di mana boleh jadi kini kita sudah berada di dalam etapa terakhir di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sebelum pada akhirnya nanti kita akan menemui perjanjian agung sebagaimana Allah telah menetapkannya. Tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sesaat pun apabila perjanjian itu tiba, di mana kita harus kembali kepada Allah. Maka tiada lain yang kita berharap dan berdoa semoga kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Kembali ketika Allah ridho kepada kita semua dan kita pun sukacita. Kembali kepada Allah dalam keridhoannya, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti kita sampaikan dalam kesendirian, apalagi dalam kebersamaan seperti ini, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tiada lain doa dan harapan kita, semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk mempelajari dan menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan keistiqomahan untuk dapat mempraktekkan dan melaksanakannya dalam kehidupan ini, agar benar-benar kita dapat mengambil segala keteladanan yang telah Allah wariskan melalui keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin sekali menyampaikan untuk diri saya dan kita semuanya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah tidak saja mencintai putra dan putrinya, tetapi Rasulullah berlaku adil kepada semuanya. Dan bagaimana Rasulullah sangat mencintai putri-putrinya. Dalam beberapa hadis yang sangat menginspirasi, saya ingin sekali membacakan dalam sebuah hadis dengan kategori muttafaqun alaih, adalah kualitas hadis yang tertinggi. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu melalui anak-anak perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, sungguh hal yang demikian itu sebagai penghalang baginya dari api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan baginya surga lantaran perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskannya dengan perbuatannya dari api neraka. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya ini adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh seorang sahabat. Disampaikan oleh seorang sahabat, yaitu bahwa melalui Aisyah radhiyallahu an, pernah datang kepadaku seorang wanita miskin dengan membawa 2 putrinya. Kuberikan kepadanya 3 butir kurma. Lalu dia memberikan masing-masing 1 butir kurma kepada putrinya. Ketika dia akan memasukkan sebutir kurma lagi yang tersisa ke dalam mulutnya, tiba-tiba kedua putrinya memintanya. Maka dia pun membagi sebutir kurma yang akan dimakannya itu kepada 2 putrinya tanpa dirinya. Maka Aisyah berkata, aku pun bertakjub dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya aku ceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan baginya surga lantaran perbuatannya itu, atau Allah telah membebaskannya dengan perbuatannya itu dari api neraka. Subhanallah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan dan dia sabar atas kesusahan, duka, dan kesenangan mereka,
niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga karena kasih sayangnya terhadap mereka. Maka seorang laki-laki pun bertanya, bagaimana dengan yang mempunyai 2 anak perempuan, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dan juga 2 orang putri. Laki-laki tadi bertanya lagi, bagaimana dengan orang yang hanya memiliki seorang putri, wahai Rasulullah? Beliau pun menjawab, juga seorang putri. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun yang mempunyai 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Betapa indahnya hadis ini menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kebaikan itu tidak hanya kita berikan kepada anak-anak perempuan atau putra dan putri kita saja, tapi sepatutnya hal ini, kalaulah kita meyakini sepenuhnya atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya kebaikan itu harus kita berikan juga kepada saudara-saudara perempuan kita. Dan pada hakikatnya, kebaikan yang kita berikan kepada anak perempuan, kepada saudara perempuan, atau kepada siapapun akan berpulang dan kembali kepada diri kita sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, tiada seorang pun dari umatku yang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan. Dia mengurusnya hingga usia baligh, terkecuali dia menjadi tetanggaku di surga. Begini, kemudian beliau mengisyaratkan dengan 2 jarinya, telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan bahwa betapa akan dekatnya Rasulullah kepada orang yang bersikap dan berperilaku serta mempraktekkan hal yang demikian. Namun dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlu pula menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya, bahwa di dalam kehidupan ini, ujian pun bisa datang melalui anak-anak kita. Maka dalam hal ini dibutuhkan sekali kesabaran bagi kita semuanya di dalam menghadapinya. Terutama dalam bentuk kesabaran adalah dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai ketika kita berada dalam emosi, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang sesungguhnya kata-kata itu bukan hanya akan menyakitkan, tetapi yang harus kita waspadai. Apa yang disampaikan oleh Imam Muslim yang menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam buku yang sama-sama kita menjadikan pula sebagai referensi kita, yaitu buku yang ditulis oleh Muhammad Ali Al-Hashimi, disampaikan bahwa lelaki muslim ataupun wanita muslimah yang senantiasa terjaga tidak akan menyumpahi putra ataupun putrinya, sebagaimana hal ini adalah merupakan ekspresi di dalam mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang seorang ayah ataupun ibu, apalagi seorang ibu, menyumpahi putra atau putrinya, sebagaimana terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir yang sangat panjang sesungguhnya, di mana di dalamnya terdapat petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau melaknati dirimu sendiri, anak-anakmu, dan melaknati harta-hartamu, karena engkau tidak tahu waktu terkabulkannya doa, sehingga terkabullah laknatmu itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapati pada pagi hari ini, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dan sayang dan memperhatikan umatnya, termasuk kita bersyukur kepada Allah bahwa kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya sebagai ekspresi terima kasih dan cinta kita kepada Rasulullah, tidak saja kita memperhatikan dan mempelajari bahwa bagaimana Rasulullah telah menghadirkan contoh dan teladan bagi kita semuanya, namun bersama-sama pula kita mempraktekkan atas apa yang telah kita dapati melalui sabda-sabdanya, terutama di dalam kita bagaimana menunjukkan kasih sayang kepada putra dan putri kita, menjaga keadilan terhadap mereka, dan begitu juga kepada saudara-saudara perempuan kita. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya,
tidak saja di dalam menelusurinya, namun semoga Allah ringankan lisan kita untuk terus menyampaikan salawat dan salam kepadanya dalam kesendirian, apalagi dalam kebersamaan seperti ini. Innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, di tengah kita mengawali ibadah puasa pada hari ke-13 ini, di mana dalam bulan Ramadan ini doa-doa diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap pagi pula, khususnya pada hari Jumat yang penuh barokah ini, mari bersama kita hantarkan kembali doa terbaik kita sebagai ekspresi kerinduan terhadap ayah dan ibu kita, sebagai ekspresi pula kasih sayang yang terindah bagi mereka. Kita mendoakan untuk mereka di pagi hari ini. Semoga Allah mengijabahkannya atas segala kebaikan yang tidak akan mungkin kita pernah mampu menyebutkan, segala kebaikan baik yang nampak di permukaan yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan, maupun sesungguhnya tidak terhingga lagi kasih sayang yang bersembunyi di dalam dada mereka yang boleh jadi kita tidak merasakannya. Namun sesungguhnya kasih sayang itu selalu ada untuk kita, putra dan putrinya. Bersama-sama kita mendoakan di pagi hari ini, semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan, dan semoga segala keindahan taman surga Allah hadirkan sebagai taman kebahagiaan tiada tara, sampai nanti dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah dan ibu kita ditempatkannya di jannah terbaiknya. Begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang boleh jadi kini menjalani hari-hari usia senjanya, boleh jadi tidaklah sekuat dulu, tidak seperkasa dulu. Bersama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menjadi bagian pula di dalam acara kita setiap pagi, menjadi bagian utama dalam acara kita ini untuk saling menguatkan, mentautkan tali silaturahim antara kita semuanya, dengan saling meningkatkan kepedulian antara satu dengan yang lainnya. Semoga persaudaraan kita bukan hanya persaudaraan dunia, tetapi Allah himpun kita menjadi persaudaraan sejati. Allah hadirkan dan bangkitkan kembali nanti kita dalam persaudaraan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kepada saudara-saudara kita, atau boleh jadi kita sendiri tengah merasakan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita saling mendoakan Bapak dan Ibu bahwa tiada kesabaran melainkan hanya ketika Allah membersamai kita. Innallaha ma'as sabirin. Mudah-mudahan Allah selendangkan pakaian kesabaran, ketabahan dan kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini agar kita bisa memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap ujian itu. Pada pagi hari ini kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian melalui sakit, baik COVID ataupun sakit lainnya, sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan. Semoga Allah angkat sakitnya, semoga Allah ringankan bebannya, dan semoga melalui keikhlasannya Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menyampaikan turut berduka cita Bapak dan Ibu atas telah berpulangnya ke rahmatullah
Ibu Ratih Diantika binti Endin Komaruddin, dan beliau adalah saudara ipar tercinta dari Ibu Om dan juga Ibu Dr. Ani Iriani. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhumah kembali kepada Allah, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya, dan semoga hanya kebahagiaan yang menyertainya, sampai nanti dibangkitkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Om, kepada Ibu Ani Iriani, dan kepada Ibu Inna, beserta seluruh keluarga besarnya, sama-sama kita doakan semoga Allah hadirkan kesabaran dan keikhlasan untuk mendapati ujian ini, dan semoga segala kebaikan almarhumah dapat kita lanjutkan dan kita teruskan di dalam kehidupan ini. Dan bagi kita semuanya, semoga setiap kali kita mendengar berita salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, semoga hal ini menjadi itibar pula bagi kita semuanya. Dikarenakan tiada seorang pun yang mengetahui apalagi menduga kapan saat kita harus kembali kepadanya. Mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, saat manapun, semoga Allah ambil dan berikan kesempatan kepada kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan semuanya yang terbaik. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afuanha wasi' mudkhalaha wa akrim nuzulha wasilha bil ma'i wassalli wal barad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita segera pada pagi hari ini akan membaca ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-15 dari surah Yunus, surah ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya dalam membaca, melantunkan, menyimak, serta mendengarkan, dan termasuk pula nanti ketika kita mendengarkan uraian daripada pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat ini melalui guru kita, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan sekali lagi kita bersama-sama membaca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم
جاءوهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم 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 خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن
له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي 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 إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 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 صدق الله العظيم Sadaqallahul azim.